kita ingin 3 ini, saya, Pak Prabowo, Pak Erlangga, 3 menyatu. Akan jadi koalisi baru kah? Ya pokoknya menyatu, otomatis koalisi menjadi semakin kuat. Artinya menarik Golkar ke koalisi KIR, bukan untuk membentuk koalisi baru lagi atau bahkan koalisi Ya baru, kalau sudah 3 gabung berarti baru kan. Berarti ada koalisi baru ya Pak? Ya kalau 3 gabung kan baru berarti. Untuk koalisi besarnya berarti dengan mengajak PAN dan P3? Saya nggak tahu, tapi yang intensif ini baru 3 ini. 3 sama partai non parlemen ya. Nah, clear sekali pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus. Jadi Gus Jazilul ini sebenarnya ini cinta bertepuk sebelah tangan atau apa yang terjadi nih Gus? Sudah berapa persen sebenarnya kepastian bergabungnya Golkar sehingga Gus Muhaimin bilang oh ini baru, namanya juga akan baru nanti koalisinya. Ya tentu kan ada berita di depan layar dan di luar layar. Jadi yang di depan layar kita melihat bahwa P3 sudah nyebrang ke PDIP, meskipun disebut oleh Golkar, oh enggak solid. Nah itu ya publik akan melihat sudah nyebrang. Nah apa yang disampaikan Pak Muhaimin ini justru menjadi bagian alternatif untuk meyakinkan koalisi ini akan menang. Bayangkan saja misalkan kalau 3 partai ini bergabung, itu suara nasional sudah 48 juta. Dengan persentase suara 39%, itu meyakinkan untuk menang. Apalagi jika kemudian PAN gabung di situ, maka separuh suara nasional itu sudah ada di koalisi, itu yang disebut dulu koalisi besar. Nah, kalau soal nama ini disebut koalisi baru, itu hal yang lain. Jadi gini, ketika PKB bertemu bolak-balik dengan Golkar, itu disebut retak, disebut berpisah, kan nggak mungkin. Disebut solid, orang bilang, wah belum. Memang karena PKB dan Gerindra masih dalam satu koalisi. Jika nanti Golkar bersama, akan lebih solid lagi. Oleh sebab itu, ide yang disampaikan oleh Gus Muhaimin itu sebenarnya ide menuju koalisi kemenangan. Cuman yang saya sampaikan tadi, bahwa masing-masing ketua umum 3 partai itu memang masih memegang mandat untuk maju di Pilpres menjadi calon presiden. Di situ saja sedikit peliknya. Namun bagi seorang politisi sebesar Pak Erlangga, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, saya pikir itu bukan masalah yang pelik, bisa dijalankan. Asal jelas pintu kemenangan itu lebih dekat dan meyakinkan. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan Gus Muhaimin terkait dengan koalisi katakanlah 3 poros partai besar ini bisa menggetarkan koalisi yang lain, bahkan bisa membubarkan koalisi yang lain nanti. Siapa yang mau bubar gara-gara ada PKB Gerindra plus Golkar, Gus? KIB sudah bubar. Oh, KIB. Mau dibilang apa lagi kalau nggak bubar? Ya. Mau dibantah kayak apa, itu sudah bubar. Tinggal PAN sendirian di sana. PAN sendirian di sana mau ngapain juga? Mau koalisi dengan partai non-parlemen. Ya. Nah, oleh sebab itu, langkah yang disampaikan, yang dilakukan oleh Pak Erlangga dan Gus Muhaimin untuk mendekatkan diri, menyamakan visi, bahkan membuat koalisi inti, itu adalah langkah yang menurut saya lebih meyakinkan untuk menang. Baik. Antara koalisi-koalisi yang ada. Ya, baik. Nah, soal nama koalisi soal gampang. Yang menurut saya, pandangan saya, yang paling agak sedikit membutuhkan pembahasan itu soal capres dan cawapres. Iya. Tapi kalau setiap kali saya tanya Gus Jazilul, belum ada jawabannya nih, setiap episode obrolan malam nggak dikasih jawabannya dari KIR. Oke, saya ke Bang Ray. Bang Ray tadi mungkin bisa kita tampilkan juga apa tadi ya, supaya pemirsa dapat gambaran apa yang dimaksud oleh Gus Jazilul tadi, bahwa secara matematis akumulasi suara dari 3 partai kalau memang jadi ya, Gerindra, PKB plus Golkar itu besar memang 38, sekian persen. Tapi Bang Ray mungkin Anda punya jawaban, apakah itu serta-merta seperti kata Gus Jazilul tadi, ini menggetarkan koalisi-koalisi yang lain dan menuju ke kemenangan, atau justru
penentuan capres dan cawapres saja ini menjadi poin yang mungkin bisa saja menyatukan atau memecah sebuah koalisi. Belajar dari beberapa waktu ini kita lihat bagaimana koalisi-koalisi sementara terbentuk dan kemudian bubar, dan hari ini ada peta sementara. Bang Ray. Ya, tentu jumlah itu penting dalam kerangka mencalonkan calon presiden untuk memenuhi persyaratan minimal 20% kursi suara di DPR, syarat bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon presiden mereka. Tapi gambaran itu tidak menjadi realitas dalam konteks elektabilitas calon presiden wakil presiden. Elektabilitas itu satu hal, tapi dukungan kursi juga satu hal yang lain gitu. Nah, oleh karena itulah besarnya katakanlah misalnya jumlah kursi dari 3 partai politik antara Gerindra, kemudian Golkar dan PKB itu, saya kira tidak berjalan seiring gitu ya, tidak beririsan langsung dengan apakah pasangan calon yang didukung oleh koalisi ini nantinya dengan sendirinya akan memenangkan Pilpres. Saya kira tidak dengan sendirinya gitu. Bahkan kalau kita lihat gap sebetulnya agak tinggi gitu kan. Misalnya Pak Prabowo dengan keterkenalan 100%, pemilihnya baru sekitar 30% gitu. Nah, itu menunjukkan betapa gap di antara popularitas dengan elektabilitas itu tinggi. Dan inilah yang mengakibatkan mengapa partai-partai politik ini menurut saya menjadi sulit untuk dikoalisikan dalam satu tempat karena realitas dukungan parpol tidak dengan sendirinya menjadi realitas dukungan para pemilih terhadap para calon mereka gitu. Baik. Itu yang pertama. Dan oleh karena itu saya sih sebetulnya agak setuju dengan dengan yang disampaikan oleh Pak Jazilul bahwa ini masih ide. Jadi sebetulnya belum terjadi apa-apa ini, masih sekedar idenya mungkin dari Pak Muhaimin untuk menggabungkan 3 partai ini, tentu dengan asumsi Golkar mendukung ya, tidak mendapatkan jatah sebagai calon wakil presiden, yang oleh karena itulah saya katakan itu akan sulit bagi koalisi ini akan terjadi. Dan oleh karena itu, apakah ide ini akan terwujud? Dugaan saya nggak lebih dari 30% potensi koalisi ini terwujud. Gitu. Waduh, kecil sekali kemungkinannya, Bang Sebastian. Bener nggak tuh sekecil itu kemungkinan Golkar mau mewujudkan wacana yang disampaikan oleh Gus Muhaimin? Apa pertimbangannya karena nggak dikasih atau nggak dipastikan menjadi cawapres Pak Erlangga atau menjadi capres? Bang Sebastian? Iya, untuk dibilang kecil atau besar saat ini kan sedang berproses ya. Tapi berbagai pertimbangan tadi kan itu sudah cukup menggambarkan. Memang kalau sudah pasti untuk 3 kelompok koalisi tadi kelihatannya memang dari sisi perolehan suara pada pemilu yang lalu memang sudah cukup meyakinkan ya kalau berkoalisi dengan Gerindra. Dan itu menjadi modal utama tentu saja untuk pertarungan di 2024 nanti. Memang begini, rata-rata yang berkoalisi ini kan punya mandat yang tidak main-main gitu dari partainya masing-masing. Sehingga ya itu yang saya kira itu yang hari-hari ini itu didiskusikan di dalam koalisinya. Kalau untuk bergabung di koalisi mana saya kira tidak terlalu sulit. Yang sulit itu ketika berada di dalam koalisi, masing-masing partai yang berkoalisi itu menempati bagian yang mana, ya kan? Capres atau cawapres gitu ya? Ya, kalau mandatnya semua calon presiden, lalu kemudian ketika berkoalisi itu kan masing-masing mereka untuk bisa sampai pada satu kesepakatan itu kan harus harus ada kesepahaman soal siapa menempati apa dengan posisi apa, tentu saja itu. Jadi partai politik itu koalisinya pada akhirnya selain soal kemenangan, soal apa yang nanti bisa disepakati di awal ketika membangun satu koalisi. Itu satu. Yang kedua begini, kalau ini kan semua 3 kelompok koalisi, kalau katakanlah kalau dibuat 3 kelompok, 3 kelompok kan masing-masing ini belum ada calon, ini belum ada yang pasti siapa calon presiden, siapa calon wakil presidennya gitu. Dan ini dinamika yang sangat menarik. Ketika nanti sudah ada 1-2
menentukan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden, bukan tidak mungkin 3 kelompok koalisi ini juga akan berubah. Oh, Gitu. iya. Sekarang kan Nah, baru baca pres yang sudah dideklarasikan dan punya golden ticket kan baca pres PDIP ya. Pak Prabowo Itu sih baru masih baru- kalau Pak Prabowo kita masih nunggu Gus Jazilul sama Ya. PKB dan Ya. Gerindra setidaknya mungkin kira-kira Golkar tadi katanya masih wacana. Oke. Apakah nih mungkin masing-masing ketua umum yang punya sudah diamanahkan untuk menjadi capres ini nunggu-nunggu juga nih. Mau deg-deg sampai Ya, Oktober tunggulah, kira-kira kapan bisa realistis gitu Sebulan Ju? lagi lah, Christian, tunggu 1 bulan lagi Oh, lah. 1 bulan Sampai akhir lagi. Juni Oke. akan kelihatan. Toh koalisi yang lain juga belum ada yang diumumkan Baik. cawapresnya. Ya. Baik. Dan Baik. bisa jadi ada koalisi yang gagal juga. Oke, baik. Gus, ini udah banyak sekali udah ditulisin kata-kata karena ini sudah habis waktu kita. Saya mengucapkan terima kasih buat Gus Jazilul, Bang Rai, terima kasih juga Bang Sebastian ini baru pertama kali gabung. Nanti Ya. kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Bang. Saya selalu buat Anda Ya, bertiga. ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa. Saya Christian Grich.